Kalian pernah kepikiran gak sih? Gimana caranya kita semua bisa setuju kalau sesuatu itu lebih cepat, lebih kuat, atau lebih jauh? Nah, kali ini kita akan bedah sistem fundamental yang mengubah opini jadi fakta. Sebuah bahasa universal untuk memahami dunia di sekitar kita. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Kita sering banget kan dengar klaim-klaim kayak gitu. Tapi pernah mikir gak gimana caranya kita mengubah klaim yang rasanya subjektif itu jadi sebuah fakta objektif yang bisa memecahkan rekor? Gimana kita bisa tahu secara pasti? Oke, kita mulai dari perbandingan klasik deh. Mobil Formula 1 lawan kuda. Jelas dua-duanya kenceng, tapi seberapa lebih kenceng? Tanpa pengukuran, jawaban kita ya cuma sebatas opini kan, cuma kira-kira. Nah, ini dia angkalnya. Dengan kecepatan 250 km per jam, mobil F1 itu secara objektif 5 kali lebih cepat dari kuda. Bukan kira-kira, tapi tepat 5 kali. Presisi semacam ini cuma bisa kita dapatkan lewat pengukuran. Oke, sekarang kita geser ke kekuatan. Di dunia angkat besi profesional teriak, aku yang terkuat. Itu nggak ada artinya kalau nggak ada angka yang pasti di barbel yang diangkat. Coba deh lihat ini, di tahun 2010, Liping angkat 103 kg. Angka ini jadi krusial banget, karena rekor sebelumnya itu 102 kg. Cuma beda 1 kilo, tapi 1 kilogram yang terukur itulah yang akhirnya mencetak sejarah baru. Kita lihat lagi contoh lain yang lebih dramatis. Lompatan mobil rally yang memecahkan rekor oleh Travis Pastrana. Kalau cuma bilang, dia lompatnya jauh banget, ya itu nggak cukup. Lompatannya itu diukur presisi sejauh 274 kaki. Benar-benar menghancurkan rekor sebelumnya yang cuma 171 kaki. Nah, pengukuran yang tepat inilah yang mengubah sebuah aksi nekat jadi rekor dunia yang nggak bisa dibantah lagi. Jadi, apa sih benang merah dari semua contoh tadi? Kecepatan, massa, jarak, semua itu adalah bagian dari sebuah bahasa universal, bahasa fisika. Dan inilah dia pahlawan utama kita, besaran fisika. Intinya, ini adalah cara kita memberikan nilai angka pada sifat-sifat dunia, mengubah pengamatan jadi data yang bisa dimengerti dan dibandingin sama semua orang. Jadi, poin pentingnya tuh di sini. Waktu kita bilang mobil F1 melaju 250 km per jam, nggak ada lagi tuh ruang buat debat kusir. Semua orang di dunia ngerti hal yang sama. Pengukuran itu menciptakan objektivitas. Kalian mungkin mikir, wah pasti ada ratusan atau mungkin ribuan cara untuk mengukur sesuatu. Tapi, gimana kalau saya bilang, kalau seluruh dunia pengukuran yang super luas ini ternyata cuma dibangun di atas fondasi yang super kecil? Cuma 7. Kok bisa? Kenapa angka ini jadi fundamental banget? Kenapa cuma 7 ini yang jadi fondasi dari semua pengukuran di alam semesta kita? Ini dia nih, ketujuh jagoan itu. Panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. 7 besaran pokok ini adalah blok bangunan dasar yang disepakati ilmuwan di seluruh dunia. Anggap aja ini tuh kayak alfabetnya bahasa fisika. Nah, pertanyaan berikutnya udah pasti, kenapa harus 7 ini? Kenapa bukan kecepatan misalnya? Atau volume? Tenang, ada logika yang kuat banget di baliknya. Jadi, ada 3 alasan utamanya. Pertama, ini jumlah paling sedikit yang kita butuhkan. Semua besaran lain bisa diracik dari kombinasi ketujuhnya. Kedua, ketujuh besaran ini bisa diukur dengan presisi yang sangat tinggi. Dan ketiga, massa, panjang, dan waktu itu punya sejarah panjang sebagai fondasi ilmu mekanika. Oke, kalau 7 tadi itu bahan-bahan dasarnya. Gimana cara kita bikin hidangan yang lebih kompleks kayak kecepatan atau gaya? Nah, disinilah resep-resep lainnya masuk. Ini yang namanya besaran turunan. Bayangin aja beneran kayak resep masakan. Besaran pokok itu bahan dasarnya, dan besaran turunan itu adalah hidangan yang kita buat dari bahan-bahan tadi. Contoh gampangnya deh, massa jenis. Resepnya simpel banget. Kita ambil besaran pokok massa, terus kita bagi dengan volume, yang juga turunan dari panjang. Hasilnya, jadilah besaran turunan baru, massa jenis. Dan konsep ini berlaku buat hampir semuanya loh. Kecepatan itu resepnya panjang dibagi waktu. Volume itu panjang kali panjang kali panjang. Bahkan gaya itu adalah massa dikali percepatan. Ujung-ujungnya semua balik lagi ke 7 bahan dasar tadi. Oke, sekarang coba kita mundur dikit dan lihat gambaran besarnya.
Ini bukan cuma daftar acak loh, ini tuh sebuah arsitektur yang sangat elegan dan kuat. Keren banget kan? Dari fondasi yang cuma 7, kita bisa membangun besaran turunan yang jumlahnya nggak kehitung untuk mendeskripsikan setiap aspek di alam semesta. Pada akhirnya, sistem yang kelihatannya simple ini ngasih kita hadiah yang luar biasa. Sebuah bahasa yang universal dan objektif. Sebuah cara untuk memahami dunia yang sama untuk semua orang, nggak peduli budayanya apa atau opininya apa. Nah, jadi kita kembali lagi ke awal. Sistem inilah yang ngasih jawaban pasti buat pertanyaan-pertanyaan kita. Sistem ini yang mengubah klaim jadi fakta, kekuatan jadi rekor, dan yang paling penting, mengubah rasa penasaran kita menjadi sains. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah tahu kode rahasia ini, coba deh lihat sekeliling. Ada nggak satu hal yang bisa kalian ukur dan deskripsikan dengan kepastian yang absolut? Kekuatan bahasa ini sekarang ada di tangan kalian.